teman-teman, selamat datang di acara atau pameran Periklindo Electric Vehicle Show 2022. Ini adalah pameran pertama kendaraan listrik yang digagas oleh Periklindo, yakni asosiasi khusus kendaraan listrik. Dan kita sekarang sudah berada di G-Expo. Event ini berlangsung dari tanggal 22 sampai 31 Juli 2022. Dan ada apa aja sih di dalamnya, kita pengen tahu lebih dalam. Ada mobil-mobil apa aja dan ada motor-motor apa aja nih. Langsung aja kita jalan. Nah, ini adalah booth pertama ketika kita masuk dari parkiran, ada Wuling. Wuling menghadirkan Wuling REV ya. Jadi ini emang mobil rencananya bakal diluncurkan di event selanjutnya, bukan di sini, tapi mereka sudah menghadirkan mobil-mobil ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat seperti apa sih wujud dari Wuling REV. Jadi kita nggak cuma bisa ngelihat eksteriornya aja, tapi kita juga bisa ngelihat ke dalamnya tuh. Nah, kalau kita perhatikan di belakang itu juga ada baterai ya. Jadi baterai si Wuling REV itu lagi direndam air, itu menunjukkan kalau sebetulnya baterainya itu aman kalau kerendam air. Misalnya kalau mobilnya lagi melintasi genangan air gitu kan, banyak yang mikir kalau mobil listrik itu bahaya nggak sih? Nah, itu salah satu pembuktiannya adalah itu. Nah, sekarang kita lihat ke dalam dulu nih. Nah, ini dia interior dari Wuling REV. Simple ya, secara tampilannya simple, tapi kesan mewahnya sih dapat juga, apalagi di sini kayak silver brush gitu, keren sih. Ini juga tampilannya atau desainnya keren dengan soft touch di sini. Ini ada cup holder juga kanan kiri. Ini saya ngelihatnya mobilnya kan compact ya, tapi ternyata di belakangnya juga nggak sempit-sempit banget materialnya. Tuh. Coba ya, kita cobain ke belakang ya. Nah, di belakang nih, walaupun saya tingginya sekitar 170 cm, cuman nggak sempit-sempit banget, terus juga masih ada kaca. Nah, ini yang disebut dengan kaca yang seperti ada di kabin pesawat ya. Kesannya kita lagi naik pesawat gitu. Lucu sih konsepnya. Dan ini juga desainnya lucu nih. Ada apa, bolongan-bolongannya, udah isofix juga, seatbelt juga udah 3 titik untuk 2 penumpang, jadi secara safety juga masih oke sih. Ya, walaupun harganya mulai 250 sampai 300 jutaan, emang nggak lebih murah dari yang apa namanya EV CBU itu ya, yang 75 juta, tapi ini jauh lebih proper. Ini benar-benar mobil gitu. Oke, kita muter lagi. Di sebelahnya ada MAB atau perusahaan mobil anak bangsa ya. Nah, ini ada beberapa kendaraan prototype. Kalau kita lihat dari sana, itu ada MAB Metropod. Nah, ini diperuntukkan biasanya buat transportasi antar lingkungan gitu ya. Jadi memang dimensinya yang nggak gede-gede banget. Jadi misalnya dari perumahan ke shuttle atau ke stasiun gitu misalnya. Ini memungkinkan banget sih ke depannya. Jadi cocok nggak Bang buat angkot? Mungkin bukan lebih ke angkot ya, tapi lebih ke antar apa namanya lingkungan aja sih. Jadi bisa dikelola sama perumahan misalnya, ya kan? Rumahnya nanti pakai kayak gitu, oke juga tuh. Oke, mantap. Ini juga dia ada motor ya. Cuma ini motornya biasanya sih kalau yang brand-brand sekarang itu motornya motor-motor dari Cina ambilnya, lalu di rebranding lagi, karena ini kalau kita ngelihat juga ini sebetulnya secara desain mirip-mirip sama yang Dovigo nih. Ini ada 3 jenis motor listrik, lalu di belakangnya itu lihat tuh truk gede banget. Ini truk sampah ya, tapi udah listrik nih. Wah. Ini untuk kontrol-kontrolnya juga sudah pakai head unit touchscreen. Tapi emang ya bentuknya mengotak-ngotak banget gitu. Sama seperti dengan bisnya, ini bis MAB juga. Kalau ini, kalau teman-teman tahu di UI, Universitas Indonesia yang di Depok itu, dia ada bis kuning namanya, itu bis yang digunakan untuk mahasiswa keliling antar fakultas atau misalnya dari stasiun. Jadi untuk apa namanya transportasi di dalam kampusnya dia sudah beralih ke bis listrik, keren banget. Mau lihat dalamnya bentar?
Oke, ini dia. Jadi yang depannya ini decknya pendek, sementara di belakang agak tinggi. Ya karena Bandara ya bang ya? kayak di bandara, betul. Tapi ini kan emang peruntukannya kalau di UI untuk mobilitas antar fakultas ya. Jadi emang nggak perlu yang banyak duduk, berdiri pun juga sebetulnya transportasinya kan nggak lama dan nggak jauh sebetulnya. Oke, kita geser lagi. Nah, Deveska nih bawa kejutan, jadi dia bawa mini EV-nya. Emang secara dimensi dia mirip seperti Wuling REV. Jadi mungkin di headquarter sana dia bakal head to head tuh. Tapi di sini kita belum tahu, ini masih belum diluncurkan atau sudah. Tapi nanti akan kita lihat wujudnya sih seperti ini nih. Lalu ada Glora E juga. Kalau Glora E kan emang udah diluncurkan ya di beberapa tahun lalu. Ini dia hadir lagi. Dan teman-teman kalau ngelihat di sebelah kiri, ini berhubung kita kendaraan listrik semua, zero emission, jadi area test drive-nya bisa di dalam. Cuman sayangnya ini kita belum diperkenankan. Infonya tadi ini hanya untuk government sih, kalau untuk yang mobil-mobilnya. Jadi kalau dari pemerintahan mau ngetes bisa, cuma kalau dari kita belum boleh karena nanti tunggu waktu peluncuran. Oke, geser lagi. Ini dia, ada Genesis G80 LWB. Jadi yang long wheelbase ini memang diperuntukkan untuk kendaraan kepala negara nanti yang akan menghadiri KTT G20 ya. Lalu ada juga Ioniq 5 yang untuk jadi mobil supporting, lalu juga ada Wuling REV yang jadi mobil-mobil supporting, dan bahkan ada beberapa merek lagi sih, masih banyak ya, ada Toyota juga ada di situ ikutan, lalu beberapa merek Jepang lainnya pun itu akan hadir di Bali. Kita geser lagi. Sebelahnya ada Prestige. Kalau Prestige ini emang dia banyak menghadirkan mobil listrik. Cuma emang unitnya masih sama aja di beberapa model seperti Tesla Model X, ada Model 3. Lalu untuk Renault-nya ada Renault Z sama Twizy. Ini sih sama aja sih seperti IMS kemarin ya. Geser lagi. Oke, ini ada lanjut Davigo. Ini perusahaan baru menjual motor listrik. Di sini ada beberapa model ya. Ini ada yang Davigo Space, lalu ada Davigo Forza, sama itu yang kecil lagi ada lagi yang Gawa S. Nah, kalau ini emang kayak lebih ke sepeda ya. Tapi kalau ini emang dia bisa pakai surat-surat. Kalau yang ini speknya dia pakai 800 watt nih, BLDC juga ya. Tuh, jadi motornya ada di ban, range-nya bisa 60 kilo sekali pengisian penuh. Nah, sementara yang ini Davigo Space dia pakai yang 1200 watt. Range-nya itu di sekitar 120. Wow, jauh juga ya. Kalau ini harganya kisarannya di 18,7 juta, sementara yang ini berapa? 16 ya mas? 16, berapa? 16,3 kisarannya, baru harga kisaran ya. Nanti ini bisa PO dulu kalau teman-teman minat. Oke, kita geser lagi. Nah, sebelah Davigo ini ada Energica. Wah, ini salah satu motor listrik yang tampilannya sport, tapi emang nggak cuma secara tampilan aja, dia juga performanya cukup mumpuni karena tenaganya bisa 145 dk dan torsi 200 Nm. Wih, keren banget ya. Cuman harganya 1,3 M, mantap. Nah, di sebelahnya ini ada NIO, jadi memang dia masih satu perusahaan. Ada dua model di sini. Kalau yang kecil ini ada NIO Gova 03, ini harganya sekitar 25 jutaan, sementara yang NKI itu NKI Sport harganya sekitar 30 jutaan. Menarik ya. Dan yang menariknya ini ada dua
unit yang sudah dimodif. Ini basicnya Gova 03 sebetulnya. Tapi nanti dia akan meluncurkan edisi spesial ini nih. Masing-masing varian ini ada 100 unit yang akan dijual, cuman harganya belum keluar. Tapi keren ya tampangnya. Nah, sebelahnya lagi ada Benelli sama Kiwi. Wah, kalau ini emang desainnya lucu ya. Ini agak-agak unik nih. Ini Benelli Dong. Harganya sekitar 30 juta, cuman sayang ini sudah ditutup keran pemesanan karena indiannya yang cukup panjang. Jadi banyak banget yang minat ternyata ya dengan desain yang unik seperti ini. Lucu sih emang motornya ya. Oke, kalau yang ini Kiwi, ini ada beberapa tipe, sebetulnya ada 3, cuma kalau yang ini sama yang itu cuma beda modifikasinya aja. Kalau ini harganya 38 juta, yang itu harganya 39 juta tuh. Karena dia ada kayak keranjang sama di belakangnya ada box lagi. Cocok tuh buat kurir misalnya nganter makanan gitu ya. Ada GoFood, ada ShopeeFood. Kalau yang ini Mini Easy, 19 juta. Kalau ini emang kayaknya buat ini kayak buat cuman beli makanan kecil ke depan gitu ya, ke depan komplek ya. Lucu sih motornya. Buat beli gas bisa bang? Beli gas bisa ya, LPG ya. Iya benar-benar, masih gede nih. Oke, kalau ini yang Easy. Yang ini berapa harganya, Mbak? 37 juta. Wah, bedanya tipis banget sama yang itu berarti ya. Untung ya, gue sangka maling nih coba nih. Langsung alarmnya nyala. Mbak, tolong matiin gimana nih, Mbak? Oh, ini. Tapi emang rata-rata motor-motor listrik yang ada di sini, rata-rata itu udah pakai alarm ya. Jadi tadi sensitif banget ya, digoyangin dikit aja langsung dia ngamuk-ngamuk tuh. Nah, kalau ini karena udah nyala, dinyalain, jadi dia nggak bunyi ketika kita naikin. Tapi ini asik sih ini. Ada keranjang ya kan. Lucu juga ya. Oke. Next kita, ini kalau posisi duduknya gimana gini ya? Ini sih bentuknya lucu banget emang nih. Cuma emang kalau berdua agak susah ya. Dan ini lebar banget nih joknya nih. Lucu sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada gesit. Nah, kalau gesit tuh teman-teman udah banyak yang tahu kali ya. Karena ini salah satu produk dalam negeri juga. Buatan dari Wika Industri Manufacture. Dia kelebihannya memang untuk baterai sekarang beberapa motor itu ada yang kerjasama. Jadi dia ada sistem yang baterai swap. Nah, itu dia tuh. Jadi dia nggak perlu ngecas lagi di rumah, tapi bisa tinggal tuker baterai. Cuma memang tempatnya belum terlalu banyak ya. Dan kalau kita lihat itu baterainya dia pakai yang 72 volt dengan 20 ampere hour. Garansi 3 tahun dan itu cycling chargingnya 1000 kali. Ini harganya sekitar 20 jutaan sih, belum nyampe 30 juta sih. Tapi dia beda, dia nggak pakai motor listrik di hub. Jadi dia motor listriknya ada di tengah, lalu ada tambahan lagi CVT untuk memutar rodanya. Oke, kita geser lagi yuk. Nah, ini dia PLN salah satu sponsor utama di event ini. Jadi dia menghadirkan, ya ini kalau ini SPKLU-nya ya. Yang sering kita tahu kan SPKLU di PLN itu ada beberapa yang AC, ada yang DC juga. Dan DC-nya juga gede-gede, ada yang 25, ada yang 50. Bahkan ada yang lebih gede lagi. Nah ini kalau ini yang home charging. Ini model home charging yang sekitar 7.000-an watt. Lalu ini yang DC-nya nih. Serta melengkapi dokumen persyaratan. Nah ini ada CHAdeMO, ada CCS juga. Ini biasanya di atas 20. Sama satu lagi ini ada sistem tuker baterai. Ini swap ya, tapi ini kerjasama sama Tempur. Jadi sistemnya tinggal tukar baterai aja, nggak perlu lama-lama ngecas di rumah. Oke, ini ada Fuso ya. Jadi ada truk listrik di sini, namanya Fuso e-Canter. Cuma emang ini bukan barang yang benar-benar baru karena sebelumnya juga di beberapa pameran sebelumnya Fuso setelah menghadirkan e-Canter ini, dan kami juga pernah bahas dulu di channel sebelah ya, di Grid Auto. Kalau teman-teman pengen tahu speknya seperti apa, tonton aja.
Nah, di dalam sebetulnya ada lagi beberapa area pamerannya, tapi di situ udah ada Radit tuh. Jadi kita serahin ke Radit aja. Ya, lanjut tadi setelah sama Bang Aris, sekarang sama saya Raditya Irianto. Mungkin kita bisa langsung keliling-keliling ya. Ada apa aja sih di ruangan yang selanjutnya? Nah, ini contohnya nih. OYK. Jadi OYK ini menawarkan sewa baterai untuk motor listrik. Harganya sewanya sendiri itu per bulan dikenakan biaya sebesar 300.000. Dan di sebelahnya ini ada Rakata Motorcycle. Jadi ini motor produksi dalam negeri. Yang bisa dilihat itu best sellernya yang bentuknya mirip NMAX. Harganya itu 30 jutaan, dan yang sebelahnya itu ada yang warna hitam, keker kayak moge. Itu harganya 50 jutaan ya. Itu wah, keren deh bentuk motornya. Mungkin kita bisa langsung lihat ke sana dulu ya. Tahu kan batu baterai ABC? Sekarang udah bikin untuk yang lithium ion. Nah, lithium ionnya sendiri itu bisa dipakai untuk kendaraan listrik. Nah, kalau mau lihat bentuknya seperti itu tuh. Baterai hydrogen lithium ionnya. Biasanya dulu buat remote AC, buat remote TV, sekarang bisa buat baterai kendaraan elektrik. Keren. Nah, ini juga ada Nozomi Otomotif. Dia memamerkan kendaraan niaga 3 roda untuk angkutan barang atau di pedesaan atau ekspedisi dalam skala kecil ya. Dan ya, Elders, bagi para bikers siapa yang nggak tahu, brand Elders yang biasanya suka menggarap modifikasi atau custom motor, mereka juga sekarang memamerkan produk elektrifikasi mereka, modifikasi untuk konversi motor bahan bakar menjadi motor listrik. Contohnya Vespa ini nih, ini udah dikonvert menjadi Vespa listrik. Dan tidak hanya Vespa, dia juga memamerkan sepeda-sepeda yang diubah, yang menggunakan motor listrik. Nah, ini dia mobil yang pernah kami coba beberapa waktu lalu, EV CBU, mobil listrik murah yang harganya 75 juta, sudah bisa langsung dibawa pulang. Untuk lebih jelasnya bisa langsung tonton videonya di sini. Tidak hanya memamerkan kendaraan-kendaraan listrik, di sini juga memamerkan sarana atau industri pendukung dari kendaraan elektrifikasi. Contohnya ini Birubat sebagai supplier baterai untuk kendaraan listrik, terutama motor listrik ya. Dan juga di sebelah sana kalau bisa dilihat Smart Buy. Jadi Smart Buy ini adalah industri yang bagi Anda ingin membuka dealer untuk kendaraan-kendaraan listrik, contohnya seperti Volta dan beberapa produk lainnya. Jika Anda ingin buka dealernya, nah ini dia Smart Buy menyediakan untuk industri otomotif kendaraan elektrifikasi. Dan ya di belakang saya ini Selis, pelopor sepeda listrik di Indonesia, dan mereka juga memamerkan beberapa kendaraan elektrifikasinya seperti sepeda listrik, motor listrik, dan juga ini bajai listrik ya. Lucu bentuknya. Dan ya di sebelah saya ada Protexindo dan BND. Jadi Protexindo dan BND ini adalah yang menyediakan alat charger untuk kendaraan elektrifikasi. Tidak hanya untuk motor listrik, tapi juga untuk mobil listrik. Mulai dari wall charger kapasitas 7 kW hingga fast charger yang mencapai 100 kW. Jadi pengisiannya yang bisa dari 6 sampai 8 jam atau yang hanya 45 sampai 1 jam. Ya, industri pendukung lainnya adalah di belakang saya ini ada Smooth, di mana Smooth ini menjual produk motor listrik. Selain Smooth juga ada Swap. Jadi Swap ini adalah yang memfasilitasi untuk motor-motor listrik yang baterainya sudah habis bisa ditukar dengan yang terisi penuh. Tidak juga menjual fasilitas, tapi juga bagi Anda yang ingin bermitra di lokasi Anda untuk membuka Swap, jasa Swap ini, nah ini juga tersedia. Ya, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengunjungi pameran elektrik di Indonesia ini, bisa langsung datang saja ke JXPO Kemayoran, dan untuk pembelian tiketnya bisa langsung lihat di sini. Untuk harganya dari Senin sampai Kamis 30.000 per orang, weekend mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu harganya 50.000. Jadi terima kasih teman-teman Elmo Electric Mobility telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.